Shalom, selamat pagi. Terpuji Tuhan yang memungkinkan kita boleh kembali berjumpa dalam kasih-Nya pada pagi yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita rendahkan hati kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, jiwa kami memuliakan Engkau. Dan pada saat yang sama, jiwa kami begitu merindukan Engkau sebagai kebutuhan yang paling utama kami. Firman akan kami alami pada saat ini Tuhan. Dan tolong kami supaya hati kami benar-benar bersih untuk menerima firman-Mu yang akan menjadi sumber kehidupan kami. Oh Tuhan, bersihkanlah hati kami Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi yang indah ini dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan kepada kita sekalian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman-Nya. Rehat edisi Kamis 14 Mei 2020. Tuhan menyesal. Ayat 6 bacaan kita. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Mengapa dikatakan Tuhan menyesal? Bukankah Tuhan itu maha baik, sempurna? Tetapi kenapa dikatakan menyesal? Saudara-saudara, Tuhan menyesal bukan karena Ia telah menciptakan manusia di dunia ini, tetapi yang Ia sesali adalah tindakan manusia yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan apakah itu? Dalam bacaan kita dikatakan tindakan kawin campur. Anak-anak Allah tidak lagi mengindahkan kekudusan Tuhan, tetapi hanya menuruti keinginan mereka, yaitu untuk mengawini perempuan-perempuan cantik. Ayat 2.
Dan dalam ayat 5 Bapak Ibu sekalian dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ada 3 kata di situ yang bisa kita perhatikan. Segala sesuatu, selalu, dan semata-mata. Mau mengatakan bahwa manusia terus-menerus hatinya condong untuk melakukan kejahatan. Hal ini mengakibatkan Tuhan ingin kembali mengembalikan kebaikan yang semula saat Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Ayat 7 bacaan kita. Apakah semua akan dihapuskan dari muka bumi? Ternyata tidak. Ada seorang yang bernama Nuh yang begitu setia kepada Tuhan. Kemudian dari kesetiaan itu mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan untuk tetap hidup dan melanjutkan generasi. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan banyak hal untuk dinikmati dalam hidup ini, kadangkala kita lupa akan tujuan kita hidup di dunia ini. Kita lupa mengapa Tuhan hadirkan kita di dunia ini. Kita lupa menyembah Tuhan. Kita lupa memuliakan Tuhan. Di tengah hidup yang serba instan, godaan untuk bersenang-senang seringkali melewati batas yang sewajarnya, hingga kadang membuat kita mengabaikan Tuhan, meminggirkan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan yang adalah pencipta kita. Perlu kita ingat bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup kita sesungguhnya berada di dalam otoritasnya. Karena itu saudara-saudara, berbaliklah dari jalan hidup yang tidak berkenan di hadapannya, agar pengasihannya dan berkatnya tetap berada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang boleh Engkau layakkan di dalam keberdosaan kami untuk kami alami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan, kami selaku manusia yang telah Engkau tebus selalu berjuang untuk mematikan nafsu jahat yang ada dalam diri kami, dan terus berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan seturut dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu dapat menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini. Tuhan, peliharakanlah kami Tuhan dalam menjalani kegiatan kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan, kekuatan yang asal daripada Tuhan akan selalu menolong kami untuk merespons setiap keadaan yang diperjumpakan dalam kehidupan kami, termasuk ketika kami bergumul dengan COVID-19 pada saat ini. Semua anggota jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan peliharakanlah dengan cinta kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.